Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rais Hadat Kesamsudin dengan nomor NPM 257820076. Nah, di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan satu, di mana pada lesson 2 ini berjudul Best Practice and the Zen of Python. Sebelum kita masuk ke bagian soalnya, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu Zen of Python, lalu PEP 8 dan juga Flag 8. Di mana Zen of Python ini adalah kumpulan prinsip atau filosofi dalam menulis kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python tersebut lebih rapih, sederhana, dan mudah untuk dibaca. Lalu di sini ada 19 butir isi dari Zen of Python. Nah, lalu saya akan membahas tentang PEP 8, yang dimana PEP 8 ini adalah standar penulisan kode Python yang bertujuan untuk membuat kode Python itu konsisten dan mudah untuk dipahami. Nah, untuk mengecek apakah kode Python tersebut sudah sesuai aturan dengan PEP 8, itu kita dapat menggunakan Flag 8, yang dimana Flag 8 itu adalah alat untuk mengecek kualitas kode Python, membantu menemukan kesalahan pada kode Python, dan juga memastikan kode Python tersebut sesuai dengan PEP 8. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke bagian soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mendownload file Python pada link GitHub. Sini kita buka terlebih dahulu link GitHub-nya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan soal kelasnya ya. Di sini pada kode set 3 untuk kelas C, kita download, saya download, kembali. Nah, di sini kita akan memindahkan. Nah, sebelum kita memindahkan file Python-nya, kita di sini akan membuat terlebih dahulu repositorinya untuk menampung file kode Python. Di sini kita buka command prompt, kita git init untuk menambahkan repository, lalu masukkan nama yang ingin ditentukan, yaitu misalnya project 2.7.82076. Saya enter saja. Nah, sini sudah keinstall ya repositorinya. Setelah keinstall, kita akan memindahkan file kode Python-nya. Kita masukkan ke repositorinya. Ketika sudah, kita kembali ke command prompt-nya. Nah, sebelum kita melakukan Flag 8, di sini kita membuka terlebih dahulu Sublime untuk melakukan pengeditan pada file Python-nya. Sini kita lalu sudah kita buka terlebih dahulu file Python-nya. Oke, kita buka. Oke, nah ini sudah terbuka ya file kode Python-nya. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam repositorinya dengan cd proj2 strip 25.76. Nah, di sini sudah masuk ke dalam repositorinya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan terhadap kode Python ini dengan perintah flag 8, lalu nama filenya kode set 3 pg. Bentar. Nah, di sini sudah muncul ya
ada 3 bagian yang tidak sesuai dengan aturan PEP 8. Di mana untuk melihat letaknya di mana salahnya, ini ada bagian baris dan bagian kolom. Misalnya di sini ada baris 2 kolom 10 yang menandakan bahwa ada kekurangan atau ada kehilangan terhadap spasi di area operator. Nah, lalu juga pada baris 4 kolom 14 juga sama, jadi kehilangan spasi di area operator. Nah, dan juga pada baris ke-7 kolom ke-1 itu menandakan bahwa kita memerlukan dua buah baris kosong ya, untuk dua baris kosong di setelah bagian class definition dan atau fungsi. Nah, di sini baru ada satu blank lines ya, yang dimana kita memerlukan dua blank lines. Oke, langsung saja kita melakukan perbaikan pada kode Python-nya. Bentar. Oke, sudah. Nah, sini kita akan melakukan sesuai yang telah dikeluarkan ya, ini sesuai dengan yang tidak sesuai, yaitu terjadi kehilangan spasi di area operator. Di sini kita cek di baris kedua kolom ke-10. Kita lihat baris kedua lalu kolom ke-10 di sini. Kita tambahkan spasi di sebelum operator dan di sesudah operator. Sudah, coba kita save terlebih dahulu. Lalu kita git add kode set3.py, enter. Sudah, lalu kita akan melakukan git commit strip m, kita beri keterangan sesuai perintah, dimana kita setelah menjalankan flag 8 kita diminta untuk melakukan perbaikan bertahap atau atomic commit dengan perbaikan satu persatu, walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran. Setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada git dengan pesan deskriptif. Nah, ini ya contohnya. Perbaikan PEP 8 menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Nah, di sini kita akan masukkan keterangannya itu commit 1, melakukan penambahan spasi di sebelum operator dan sesudah operator. Oh, di sini salah. Saya ngecas dulu. Sudah mau habis baterainya. Oke. Nah, sudah. Kita cek kembali sebelum sini kita hapus. Sebelum dan sesudah operator ya. Sebelum dan sesudah operator. Sini tinggal kita tambahkan tik 2, lalu kita enter. Sudah ke commit ya, tinggal kita cek dengan flag 8 kode set3.py, enter. Nah, di sini sudah ini ya, sudah terjadi perubahan ya, yang dimana bagian baris 2 sudah hilang karena sudah kita perbaiki dan sudah sesuai dengan standar PEP 8. Tinggal bagian baris 4 dan baris 7. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa perubahan yang telah saya lakukan, yaitu penambahan spasi itu
masuk ke salah satu butir Zen of Python pada bagian simple is better than complex, yang dimana sederhana itu lebih baik dibandingkan hal yang rumit. Nah, jadi kenapa bisa dikaitkan bahwa penambahan spasi itu relevan pada butir simple is better than complex, jadi mana pada penambahan spasi di kode Python tersebut itu membuat struktur program menjadi lebih sederhana, yang membuat eh, mudah untuk dipahami. Jadi kalau tidak menambahkan spasi, itu kode program akan eh, sulit dibaca karena terlihat padat. Jadi perlu mendapatkan spasi untuk menyederhanakan agar dapat mudah dipahami. Maka sesuai dengan butir yang ini, yaitu simple is better than complex, atau sederhana lebih baik dibandingkan hal yang rumit. Oke, kita kembali ke comment prompt dan sebelumnya. Di sini sudah sisa 2 ya. Jadi kita melakukan perubahan kembali pada baris keempat, kolom ke-14. Di sini kita cek baris 4, kolom ke-14. 14 di... Nah, di sini kita tinggal tambahkan spasi. Lalu di sini tambahkan spasi lagi. Sudah. Kita akan melakukan git add lagi. Sebelumnya kita save. Lalu kita git add kembali. Git add kode set 3. Setelah ini jangan lupa tambahkan .py. Enter. Sudah. Lalu setelah kita git add, kita git commit strip m, lalu tambahkan keterangannya. Ini commit kedua ya. Commit 2, tambahkan keterangan sama seperti yang sebelumnya, yaitu menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Cek kembali agar tidak terjadi kesalahan. Di sini sudah sesuai. Di commit 2 menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Kita enter. Sudah kita commit ya. Kita cek kembali dengan flag 8. Kode set 3.py. Nah, di sini sudah mengalami perubahan kembali, yaitu pada baris keempat sudah sesuai dengan aturan tab 8, yang dimana tinggal tersisa pada baris ke-7 kolom 1, yang dimana memerlukan 2 baris kosong setelah kelas definisi atau fungsi, yang dimana baru ditemukan bahwa terdapat satu blank line saja, yang dimana perlu menambahkan satu blank lagi. Sini kita tambahkan lagi. Sudah, kita Ctrl S, kita kembali melakukan git add kode set 3.py. Sudah, kita lakukan commit kembali. Commit strip m, tambahkan keterangan. Di sini kan tadi sudah commit yang nih sudah menambahkan commit yang kedua. Di sini commit yang ketiga. Commit 3, menambahkan satu baris kosong. Satu baris kosong setelah fungsi.
adalah fungsi. Kita tutup kurung, kita cek kembali. Jika sudah, tinggal kita enter ya. Sudah melakukan commit, tinggal kita cek dengan flag 8. Kode set 3. Kita enter. .py. Nah, di sini sudah hilang ya kesalahan pada standar tab 8, di mana kode Python yang di sini sudah sesuai dengan aturan tab 8 atau standar tab 8. Nah, di sini kita kembali ke soalnya. Di mana kita setelah seluruh pelanggaran tab 8 teratasi, tambahkan docstring. Nah, docstring ini adalah komentar untuk menjelaskan bukan komentar, dokumentasi untuk menjelaskan fungsi, modul, kelas, atau metode dalam sebuah program yang bertujuan untuk membantu programmer lain memahami tujuan, cara kerja, parameter, dan hasil kerja. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan docstring pada level modul dan fungsi, lalu pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan membuat informasi berikut secara sistematis. Oke, di sini ada keterangannya ya. Coba kita gini dulu. Oke. Kita akan menambahkan docstring di atas dev terlebih dahulu. Kita enter saja, kasih jarak 3. Di sini untuk membuat docstring kita perlu menambahkan 3 tanda petik. Nah, ini langsung masuk ke docstring ya. Agar tidak kode Python-nya tidak masuk ke docstring, kita tutup kembali di sini. Nah, ini sudah ya. Sudah kembali normal, tidak masuk ke docstring. Maka kita akan menambahkan di bagian sini, di mana yang pertama ada nama file. Nama file. Di mana nama filenya adalah kode set 3.py. Setelah nama file, kita masuk ke tujuan program. Yang dimana tujuan programnya itu adalah menghitung nilai rata-rata dari data numerik yang tersimpan. Oke. Nah, di sini hampir ya. Karena pada maksimal kolom itu kalau nggak salah 79. Nah, sini masih 78. Berarti masih memenuhi lah. Tidak melewati batas maksimal. Atau mungkin kita enter saja. Atau jangan ya. Agar rapi, kita enter aja lah. Biar rapi. Nah, sini aja. Sip. Biar tidak terlalu panjang ya. Kita kecilin saja. Oke. Jadi, sip. Masuk sini setelah tujuan program, kita masuk ke bagian fitur utama. Di sini ini asal di sini. Nah, kita enter saja. Sip, fitur utama. Nah, fitur utama itu ada 2, yaitu menghitung rata-rata ini data ini tuh rata-rata dari data numerik titik. Lalu yang kedua itu adalah menambahkan
mengenali kondisi ketika data yang diberikan kosong. Jadi fitur Nagado itu dapat menangani kondisi ketika data yang diberikan kosong. Maka data yang di sini harusnya diisi agar tidak terjadi kesalahan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu identitas penulis. Oke, identitas penulis. Identitas penulis. Pertama ada nama ya. Nama dulu. Muhammad Raid Sadat Syamsuddin. Lalu NPN 257820076. Setelah NPM kita masuk ke bagian mungkin program studi. Teknologi rekayasa internet. Setelah program studi mungkin kelas 2C. Ini mungkin rapikan saja ya. Ini buat sama agar rapi. Oke, sudah. Setelah identitas kita masuk ke bagian tanggal pembaruan terakhir. Tanggal pembaruan terakhir. Ini tanggal pembaruan terakhir. Ini tanggal 10 Maret 2026. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke dokumentasi yang kedua, yaitu dokumentasi fungsi, di mana ada deskripsi fungsional menggunakan kalimat imperatif. Di sini kita membuat docstring kembali di bagian dalam definisi. Kita buat docstringnya dengan 3 tanda petik. Di sini kita tutup kembali agar tidak masuk bagian ini ya, bagian kodenya. Oke, yang pertama ada deskripsi fungsional. Yang dimana deskripsi fungsional itu adalah menghitung penilai rata dari sekumpulan data numerik. Setelah deskripsi fungsional, kita masuk ke bagian rincian parameter beserta tipe datanya. Di sini kita masuk ke parameter. Nah, agar rapi kita tambahkan strip ya. Nah, ini agar lebih rapi saja. Kita masukkan dia bertipe data apa. Oke, di sini tipe datanya adalah float ya. Float. Sorry. Ini data karena parameternya adalah data ya. Parameternya adalah data. Oke, parameter data kita dengan. Nah, ini adalah list. Listnya apa? Tipe datanya ya. Tipe datanya list dari integer dan float. Nah, jadi pada bagian data ini itu berisikan list ya. Nah, list ini itu diisi dengan tipe data integer atau float. Jadi kita kalau mau
menghitung nilai rata-rata dari data. Nah, dari datanya ini kita masukkan angka berupa integer, bisa berupa integer yaitu angka bilangan bulat ya. Angka bilangan bulat ya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Dan juga dapat memasukkan data dengan tipe data float, yaitu bilangan desimal seperti 1,0 atau 1,5, 2,5 dan sebagainya. Oke, setelah masuk ke parameter, kita masuk ke bagian nilai kembalian atau returns ya, return. Kita tulis saja return, terus kita enter, kita kasih step kembali. Di sini returnnya itu bertipe data float dengan float dengan nilai rata dari seluruh data yang diberikan. Nah, jadi pada bagian return ini bertipe data float karena dalam menghitung nilai rata dari seluruh data yang diberikan itu akan menghasilkan tipe data float. Jadi kan kita nanti masukkan kan tadi memakai bilangan integer ya, floatnya hilang, float. Nah, kita menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat dan juga float atau bilangan desimal pada pengisian list. Nah, pada penghitungan nilai rata itu hasilnya akan menjadi bertipe data float atau bilangan desimal. Yang tadi misalnya tadinya angka bilangan bulat itu akan menjadi bilangan desimal pada hasil dari rata-rata tersebut. Oke, setelah masuk ke nilai kembalian, kita masuk ke contoh pemanggilan fungsi. Nah, ini contohnya nih. Bagian contoh. Kita langsung saja sini pada bagian contoh penggunaan. Kita kasih kembali seperti ya biar lumayan ya biar menarik lah. Dan di sini kita kasih oke. Kita kasih contohnya misalnya misal rata-ratanya itu adalah nah rata-ratanya nilai datanya tuh misal 10 ya, 10, 20 tambah 30. Jadi ini 10 tambah 20 tambah 30. Misalnya kita sudah ini ya, terus nah ini di sini akan menghitung rata-rata dari ketiga data yang telah kita masukkan ini. Nah, jadi misalnya kita hitung terlebih dahulu ya di kalkulator. Kita buka kalkulator. Di sini kita tambahkan ya. 10 tambah 20 tambah 30. Nah, di sini hasilnya 60 ya. Lalu kita akan menghitung nilai rata-ratanya. 60 dibagi dengan 3 yang menghasilkan 20. Nah, 20 ini kan masih bilangan bulat ya. Nah, sedangkan hasil dari rata-rata tersebut itu berupa bilangan desimal, yaitu angka yang ada komanya. Yang dimana hasilnya itu akan menjadi 20 karena tidak ada koma 1, 2, 3-nya, kita tambahkan saja koma 0 agar menjadi bilangan desimal atau tipe data float. Oke, di sini sudah ya. Dan parameternya, tipe datanya sudah. Oke, sudah semua nih kalian. Return sudah ada.
Oke, mungkin sudah cukup ya pada bagian docstringnya. Mungkin kita save terlebih dahulu. Save. Sudah kita save. Oh, ini kita tambahkan nanti saja ya. Atau udah pakai sekarang? Oh, tambahkan saja. Misalnya sama seperti contoh ya. 10,20,30. Oke, kita save. Kita akan memberikan keterangannya, di mana kita akan di sini Ctrl S dulu, save dulu. Sudah, kita akan melakukan git add kembali. Add kode set 3 untuk menandai .py, jangan lupa. Oh, sudah, kita tinggal melakukan commit. Git commit strip m. Nah, di sini kan sudah ada berapa tadi? Berapa commit? Di sini sudah Nah, ini sudah 3 kali commit ya. Berarti di sini commit yang keempat. Commit 4. Di mana kita menambahkan, saya cek kembali dulu. Oke, di sini kita menambahkan tadi kita menambahkan docstring dan data apa angka aja data pada list. Di sini kita pada commit 4 menambahkan docstring. Oke, di sini blok R, docstring dan data pada list. Oke, di sini kita tutup dengan titik 2, kita enter. Sudah kita commit, kembali kita. Nah, di sini kita diminta untuk pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Di sini kita sudah menambahkan docstring dan menambahkan data pada listnya. Kita akan mencoba memberikan perintah PyDoc. Sini dengan perintah Python strip m PyDoc lalu nama filenya kode set 3. Nah, tidak perlu memakai .py karena di sini sudah pakai Python ya, Python strip m. Langsung saja kita enter. Jadi salah ini ya, typo ya. Python. Oke, sudah. Enter. Python strip m PyDoc. Ya, apa ini? Masuk ke Python malah. Exit. Nah, malah masuk ke Python.
Kita ulangi kembali perintahnya. Python strip m, lalu pydoc, lalu kode setnya, kode set strip 3 ya, enter. Nah, akhirnya di sini sudah muncul ya apa namanya docstring dari yang telah kita buat tadi, muncul semua di sini. Itu ada nama filenya, lalu ada deskripsinya, tujuan program itu menghitung nilai rata-rata dari data numerik tersimpan. Fitur utamanya menghitung rata-rata dari data numerik, menangani kondisi ketika data yang diberikan kosong. Lalu identitas penulis ada Muhammad Raisa Kusudin 257 dan nama, NPM, program studi, kelas, lalu ada tanggal pembaruan. Lalu di sini ada apa tadi? Deskripsi fungsional ya, itu menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data numerik. Nah, di sini ada parameter ya, di mana parameter adalah data. Nah, data ini berupa list dari tipe data. Nah, dari list ini itu diisikan bertipe data integer atau float. Jadi tipe datanya integer atau float ya. Nah, jadi bisa bilangan desimal bisa, bilangan bulat bisa, di antara dua itulah. Lalu ada return ya, yang mana return ini bertipe data float. Jadi setelah menghitung rata-rata dari data yang telah kita berikan, itu akan menghasilkan angka yang bertipe data float atau bilangan desimal, di mana nilai rata-rata dari seluruh data yang diberikan. Jadi nilai yang diberikan itu akan dihitung nilai rata-ratanya. Contoh penggunaan. Jadi contoh penggunaan misal ada 10, 20, 30 yang telah kita demo tadi, yaitu 10 ditambah 20 tambah 30 itu 60. Nah, 60 dibagi 3 itu 20. Nah, karena 20 masih bilangan bulat, kita ubah menjadi bilangan desimal dengan cara menambahkan titik atau koma 0. Jadi 20,0. Itu berarti bertipe data float ya. Oke, mungkin sudah semua ya perintahnya. Sudah semua. Ini tinggal laporan saja. Sudah. Oke, mungkin cukup sekian tugas hands-on dari saya dari mata kuliah pemrograman jaringan 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam menyampaikan materi ya pada sheet of Python, tab 8, flag 8 dan sebagainya. Mungkin saya akhiri saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.